Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dengan penuh sukacita saya menyapa Bapak Ibu sekalian. Pembacaan firman kita pada hari ini dari Efesus 2 ayat yang ke-19 dan ke-20. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Segala hormat, puji dan syukur kami naikkan kepada Tuhan Yesus. Kami mohon curahkanlah Roh Kudus-Mu di saat kami membacakan firman-Mu, sehingga firman-Mu dapat menjadi terang bagi kami yang membaca maupun yang mendengarkannya. Biarlah pada saat ini Tuhan, firman Tuhan menjadi suluh dan langkah kami di saat kami melakukan hal-hal setiap harinya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman kita pada hari ini terambil dari Efesus 2 ayat 19 dan 20. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Judul renungan kita pada hari ini, hidup berkomunitas, dengan tujuan agar jemaat dapat membangun persekutuan yang indah sebagai warga dan anggota keluarga Allah. Dalam pembacaan kita ini, Paulus sedang mengingatkan gereja-gereja di Efesus untuk membangun hidup persekutuan mereka dengan dasar yang benar. Jemaat Efesus terdiri dari orang Yahudi dan non-Yahudi. Sebelum mereka menjadi orang Kristen, ada jurang besar di antara mereka. Orang Yahudi merasa diri istimewa karena merasa mereka adalah bangsa pilihan Allah. Dengan mereka yang sudah menjadi orang Kristen, merasa lebih istimewa dari bangsa lain yang sudah bertobat menjadi orang Kristen. Mereka sering lupa bahwa yang menyelamatkan mereka adalah yang Tuhan perbuat dalam hidup mereka. Tuhan bukan hanya membawa mereka masuk ke dalam damai Allah, tapi juga dipersatukan dalam satu jemaat. Di ayat 11 dan 14, Paulus mengingatkan orang non-Yahudi akan kehidupan lama mereka saat tidak mempunyai pengharapan dan keselamatan karena tidak mengenal Kristus. Ritual apapun yang mereka lakukan tidak menjamin keselamatan mereka. Kita sekarang melihat banyak perselisihan, perseteruan antara bangsa. Ada konflik antar orang Kroasia, India dan Pakistan, Yahudi dan Palestina, bahkan banyak konflik yang terjadi di Indonesia. Orang manapun tidak bisa mengandalkan apa yang mereka miliki untuk mendapatkan keselamatan. Hanya Kristus di dalam kematian dan kebangkitannya yang dapat menjadi jalan yang membuatnya menjadi satu. Ketika keduanya digabungkan menjadi satu, tidak akan ada lagi pikiran aku lebih baik dari dia karena aku orang kaya, aku lebih penting dari orang miskin. Segala tembok pemisah runtuh dan disatukan menjadi anggota keluarga Allah. Ayat 19 bukan satu-satunya yang memperlihatkan bagaimana Paulus menggunakan metafora keluarga untuk menjelaskan kualitas persekutuan. Banyak bagian dalam Alkitab juga menyebutkan metafora ini. Paulus memakai metafora keluarga bukan tanpa alasan. Ada kualitas yang harus diperlihatkan oleh sebuah persekutuan Kristen. Misalnya, kalau komunitas kita ini seperti keluarga, maka seharusnya tidak saling merendahkan. Ada keakraban, ada keintiman, saling mengenal dan memahami. Kalau kita keluarga, maka seharusnya di tengah kita selalu ada pengampunan dan penguatan satu
dengan yang lainnya. Memang terkadang di anggota keluarga bisa berbeda pendapat, bahkan sangat kuat, tapi ada kerinduan saling memahami, bahkan mengampuni. Marilah kita selalu ingat bahwa kita adalah satu keluarga di dalam jemaat Tuhan. Amin. Bapak Ibu, demikianlah perenungan kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, sungguh kami mengucap syukur karena Tuhan telah memperkenankan kami untuk membaca, merenungkan akan firman-Mu pada hari ini Tuhan. Biarlah kami yang mendengarkan ini Tuhan jadikan tanah yang subur, sehingga firman-Mu tertabur dan bertumbuh subur dan berbuah. Inilah ungkapan syukur kami Bapa, yang kami naikkan hanya di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati.